kali geser kecil. Oke, kelas 12A22. Selamat pagi semua. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik ya? Sehat semua ya? Sehat, sehat. Nah, sekarang ini sudah musim pandemi ya, endemi, kemudian banyak lagi virus-virus yang lain. Jadi kesehatan kalian itu perlu dijaga. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Adil, silakan Adil pimpin doanya. Mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Adil. Silakan beri tanggapan. Coba kalian lihat di samping kiri, kanan, belakang, depan. Siapa sih yang tidak hadir? Ayo teman kalian. Ada gak? Hadir semua. Alhamdulillah. Berarti kalian masih sehat-sehat semua ya? Berarti masih semangat ya? Masih semangat. Oke. Nah, masih semangat. Oke. Anak-anakku sekalian, kemudian sebelum kita mempelajari tentang pelajaran kita hari ini, kita akan masuk ke materi engine. Saya mau tanya dulu pada kalian, kalian pernah merasa lemes nggak? Pernah ya, lemes ya. Nah, lemes. Kenapa yang bisa lemes? Kurangan energi. Wah, itu dia yang belum makan ya, kurang minum gitu ya. Nah itu adalah semuanya disebabkan oleh metabolisme kita. Nah, dulu pernah kalian mempelajari materi di kelas 9 tentang fotosintesis ya. Nah, kemudian mempelajari tentang enzim yang ada di tubuh kita. Nah, enzim apa sih yang ada di tubuh kita? Yang ada di dalam mulut? Ya, betul. Enzim tialin ya. Enzim tialin itu gunanya buat apa? Masih ingat gak? Pasti masih ingat. Coba, ayo. Coba diingat-ingat lagi memorinya. Kita ingat lagi, apa sih fungsi dari enzim tialin? Ya Aryo, apa? Mengubah pati. Oke. Ya, mengubah pati menjadi gluk. Iya, betul. Tangan dulu, Bos.
berarti daya ingatnya itu masih fresh ya. Mantap. Nah, kalau ice breaking ini kan buat meningkatkan semangat gitu ya, mengolah otak. Coba tangannya di depan semua, tangan ke depan semua. Ayo, ayo. Lepas dulu, lepas dulu. Ya, lepas dulu. Ya. Oke, yang sebelah kanan, itu diremas. Remas. Sebelah kiri nggak usah. Sebelah kiri diremas, sebelah kanan enggak. Gitu, ayo. Diganti-gantian. Ayo, 1, 2, 1, 2, tuh. Gampang ya? Gampang. Oke, sekarang yang jari kelingking. Sebelah kiri jari kelingking, sebelah kanan jempol. Ditukar. Sebelah kiri jempol, jari kelingking. Tukar lagi. Tukar lagi. Lah, oke. Tepuk tangan dulu. Gimana? Sekle. Nah, sekarang bikin angka 0 yang tapi besar, yang kanan. Yang kiri angka 8. Ya. Ayo, terus. Ditukar angka 8-nya yang kiri. Tukar. Ayo, tukar. Nah, itu bisa melatih otak ya. Melatih otak kiri, jadi berkembang, berkembang. Oke, sekarang gini aja. Kita main tepuk aja, tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, kiri kanan kiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, atas. Kiri kanan atas. Kiri kanan kiri atas. Kanan kiri kanan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke. Sekarang kalau tepuk 4 adalah tepuk 4 kanan 2,
kiri 2. Tepuk 4. Tepuk 4. Oke, mantap. Sekarang tepuk 5. Ingat ya? Masih ingat ya? Ingat ya? Coba tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke, tepuk 5. Kanan 2, kiri 2, atas 1. Gimana? Kanan 2, kiri 2. Oke. Tepuk 5. Tepuk 5. Nah, udah kebentuk ya, udah kebentuk. Tepuk 3. Sekali lagi. Tepuk 2. Tepuk 3. 3 kali tepuk 5. Oke. Oke, terima kasih, duduk semua saya. Oke. Nanti kalian akan dibagikan lembar kerja peserta didik, ya. Kemudian kalian isi, kalian nanti presentasikan ke depan, ya, presentasikan ke depan dengan kelompoknya. Kemudian ada tanya jawab, ya. Berapa tanya jawab ini? 1. 2 lah, 2. Waduh. Boleh nggak 2? Yaudah, entah kalau 1, kalau 2. Tergantung dari pertanyaan yang lain ya. Oke, silakan semuanya ini diambil. Silakan bentuk dulu kelompoknya. Bentuk kelompok, kemudian diambil LKPD-nya. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Semuanya untuk kegiatan kerja kelompok sudah habis. Kemudian kita saatnya adalah presentasi. Nah, setiap kelompok mempresentasikan apa yang kalian dapat, apa yang kalian diskusikan, ya, apa yang kalian diskusikan. Nah,
Kemudian cukup ya 5 menit? Cukup ya. Oke. Siapa dulu yang mau maju ke depan? Ayo. Kelompok 5. Oke, dari kelompok 5. Ayo, maju ke depan. Mas. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi menggoreng terasi. Cakep. Saat makan jangan berisik. Cakep. Kami di sini ingin mempresentasi. Semoga bisa seru dan asik. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, sebelum itu perkenalkan nama saya Nadine Anggita. Saya Anissa Firmaina. Saya Fariska Tasya. Saya Nabila Maria Barini. Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang enzim yang bisa dilihat di gambar masing-masing di kertas. Yang pertama itu ada kofaktor, yang kedua ada sisi aktif, yang ketiga ada koenzim, dan yang terakhir itu ada apoenzim atau bisa dibilang protein. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Yang pertama ada 1A, temukan 2 komponen utama penyusun enzim. Itu ada apoenzim dan koenzim. Terus ada 1B, temukan 2 macam penyusun gugus protein daripada enzim. Itu ada apoenzim dan kofaktor. 1C, senyawa apakah yang menyusun bagian apoenzim, yaitu protein. Selanjutnya ada 1B. Apa sisi aktif dan bagian mana dari enzim yang menjadi sisi aktif? Sisi aktif tempat menempelnya surat pada apoenzim. Selanjutnya yang B. Senyawa apa yang menyusun gugus prostetik yang Mohon perhatian, waktu pengajar Esa akan berakhir dalam 5 menit. Senyawa apa yang menyusun gugus prostetik yang disebut dengan koenzim, yaitu vitamin, NADP, dan NAD. Selanjutnya yang F, senyawa apa yang menyusun gugus prostetik yang disebut dengan kofaktor, itu adalah Fe. Yang terakhir G, fungsi koenzim dan kofaktor pada kerja enzim adalah koenzim membantu enzim mengolah sukrat, sedangkan kofaktor dan mengaktifkan sisi aktif enzim. Oke, selanjutnya saya mau menjelaskan tentang metabolisme. Jadi, metabolisme itu senyawa reaksi kimia yang terjadi di dalam seluruh sel makhluk hidup. Nah, metabolisme itu dibagi menjadi 2, ada anabolisme dan katabolisme. Anabolisme itu penyusunan senyawa sederhana ke kompleks. Contohnya itu seperti fotosintesis dan homosintesis. Sedangkan katabolisme itu penyusunan senyawa kompleks ke sederhana. Contohnya itu seperti respirasi aerob dan anaerob. Habis itu ada perbedaan dari anabolisme dan katabolisme. Sutrat awal pada anabolisme itu dia berupa molekul kecil atau sederhana, sedangkan sutrat awal pada katabolisme itu berupa molekul besar atau kompleks. Produk akhir dari anabolisme itu molekul besar atau kompleks, dan produk akhir dari katabolisme itu molekul kecil atau sederhana. Nah, anabolisme itu bersifat endergonik atau dia membutuhkan energi, sedangkan katabolisme itu bersifat eksergonik atau menghasilkan energi. Reaksi anabolisme itu menyerap panas atau endotherm, sedangkan reaksi katabolisme itu menimbulkan panas atau exotherm. Nah, fungsi dari anabolisme itu membentuk sel-sel baru dan memelihara jaringan yang ada, sedangkan fungsi dari katabolisme itu menyediakan bahan baku untuk sintesis molekul lain dan menyediakan energi kimia. Oke, ada yang mau nanya? Saya mau ditambahkan dari kelompok 4, apa yang bertanya, bahan utama apa yang diperlukan dalam reaksi fotosintesis? Kasih tahu aku sebentar ya. Ya, silakan didiskusikan dulu. Semangat. Oke, ayo. Oke. Ya.
pagi harus semangat. Tepuk semangat.
pembelajaran mimpi kita kali ini. Nanti saya beri video, nanti kalian isi berdasarkan apa yang pengalaman kalian, kemudian apa yang kalian dapat di hari ini, gitu ya. Oke, silakan diisi kuesionernya. Energi listrik itu biasanya dihasilkan oleh dengan menggunakan batu bara ya. Nah, ini ada energi listrik yang dihasilkan dari tumbuhan. Nah, ketika tumbuhan mengalami fotosintesis, dia itu tumbuhan itu adalah menyerap energi matahari, kemudian mengubahnya menjadi apa? Mengubah air dan karbon dioksida menjadi apa? Glukosa. Nah, glukosanya itu akan disimpan di tanah. Nah, ternyata glukosanya ini banyak di dalam tanah. Nah, dia itu di tanah itu mengandung proton dan elektron. Nah, itulah yang sebagai sumber dari elektrik. Ya. Nah, sebenarnya ini penelitian ini perlu dikembangkan lagi. Lebih banyak sudah di negara ini nih, di negara Belanda ya. Di negara Belanda sudah menjalani atau sudah melakukan penelitian seperti ini. Nah, contohnya kita lah di Indonesia diperlukan peneliti-peneliti yang bisa membanggakan bangsa kita, yang bisa membuat kehidupan masyarakat itu menjadi maju. Oke. Nah, setelah kalian telah mempelajari tentang metabolisme, kemudian cara kerja enzim, kalian sudah paham semuanya ya? Oke, sudah paham. Nanti di minggu depan atau di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang materi genetik. Materi genetik yaitu berhubungan dengan DNA dan lain-lain. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita tutup saja dengan tadi kita buka dengan doa, kita tutup lagi dengan doa. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Say thank you to our teacher. Thank you,